Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Samamang dari kelas C. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai landasan filosofis keterampilan komunikasi. Pendahuluan, konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengerahkan kemampuan akademik yang dikuasainya untuk melakukan layanan konseling. Raja 2016. Konseling sebagai suatu profesi berkembang sejak awal tahun 1900-an dengan kemunculan tiga tokoh utama dalam konseling, yaitu Frank Person, Jesse B. Davis, dan Clifford Beers (Gibson and Michaels). 2008, Glading 2012. Konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Maulana dan Gumelar 2013. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperoleh melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi membatasi informasi dari individu ke individu lainnya atau kelompok komunikasi. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna nilai-nilainya. Samroni 2009. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa filsafat bisa menggunakan bahan-bahan deskriptif yang disajikan bidang studi khusus melampaui deskripsi tersebut. Dengan menyelidiki atau menanyakan sifat dasar, nilai kemungkinannya, filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal serta membawa kemajemukan kedominan publik. Arnett 2010. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tersebut bagi opini publik. Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dengan filsafat itu sendiri sebagai sebuah konsep. Konsep sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh dengan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Susanto dan Astrid 1976. Komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam mengoperan rangsangan dalam masyarakat. Dalam mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan terhadap individu lainnya. Beberapa fungsi komunikasi, yaitu terkait dengan fungsi informatif, edukatif, persuasif, dan
Rekreatif (Yusuf 1989). Fungsi informatif mengacu pada memberi keterangan, data, atau fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Di samping itu, komunikasi juga berfungsi dalam mendidik masyarakat dalam mencapai kedewasaan secara persuasif. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk membujuk orang lain agar berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan komunikator. Sedangkan fungsi hiburan dimaksud dengan komunikasi memungkinkan individu untuk menghibur individu lainnya. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength (kekuatan batin) agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Di dalam kehidupan dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri memberdayakan atau menolong diri sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseli memberdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseli untuk dapat berubah dalam hal berpikir dan atau dalam tindakan mereka sehari-hari, sehingga terhindar dari konsekuensi negatif Geldart dan Geldart 2005. Ya, kesimpulan. Konselor dihadapkan pada berbagai tantangan berupa tuntutan untuk membantu perkembangan dan pengembangan individu serta pengetasan pemasalah individu. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, sudah mestinya konselor memperkaya diri dengan kelengkapan penguasaan sebagai keterampilan penyelenggaraan konseling. Keterampilan tersebut merupakan hasil dari rumusan kajian ilmiah, berbagai pendekatan yang bersumber dari multidisiplin. Keilmuan konselor dapat pada berbagai tantangan berupa tuntutan untuk membantu perkembangan dan pengembangan individu serta pengetasan pemasalah individu. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, sudah semestinya konselor memperkaya diri dengan perlengkapan penguasaan sebagai keterampilan penyelenggaraan konseling. Keterampilan tersebut merupakan hasil rumusan dari kajian ilmiah sebagai pendekatan yang bersumber dari multidisiplin keilmuan. Ya, mungkin sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.